warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Dilanur Auna dengan nomor induk mahasiswa K100200143. Di sini saya akan menampilkan tentang video produk dari LKPWN yang berupa video edukasi tentang obat. Mengapa saya memilih tema obat? Karena melihat lingkungan masyarakat sekitar saya yang pengetahuan tentang obatnya masih sangat kurang. Padahal obat adalah ornamen penting penunjang peningkatan derajat kesehatan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Dilanur Auna dengan nomor induk mahasiswa K100200143, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video edukasi ini, saya akan membawakan tema tentang obat. Topik bahasan penting yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama tentang definisi obat, yang kedua jenis-jenis dan golongan obat, yang ketiga bentuk-bentuk sediaan obat, dan yang terakhir efek samping dari penggunaan obat. Apa itu obat? Obat adalah bahan atau panduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi dalam rangka menetapkan diagnosa, menyembuhkan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan. Menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25/Kap/B7/71 tanggal 9 Juni 1971 yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau panduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka, atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimasukkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan luka ataupun kelainan badaniah, rohaniah pada manusia ataupun hewan. Selanjutnya, ada apa saja golongan obat? Golongan obat terbagi menjadi dua jenis golongan, yaitu yang pertama golongan obat kimia dan yang kedua golongan obat bahan alam. Pada golongan obat kimia terdiri lagi menjadi 4 jenis obat. Yang pertama adalah obat bebas. Bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, obat yang paling relatif aman dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Contoh obat dari obat bebas ini adalah vitamin B kompleks, vitamin B1, vitamin A, vitamin C, dan multivitamin. Golongan obat kimia yang kedua adalah obat bebas terbatas. Bertanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini relatif aman selama penggunaannya mengikuti aturan pakai, tercantum pada peringatan pada label obat. Berikut adalah beberapa label obat pada obat bebas terbatas. Contoh dari obat bebas terbatas adalah pain relief, obat batuk, obat pilek, dan krim antiseptik. Yang ketiga adalah obat keras, bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Dapat menimbulkan efek berbahaya jika dosis dan aturan pakai tidak diperoleh tanda resep dokter. Contohnya adalah antibiotik. Obat keras terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obat keras tertentu atau biasa disingkat dengan OKT, merupakan obat keras yang diperjualbelikan dengan syarat hanya dalam jumlah yang telah ditentukan. Contoh diazepam dan penobarbital. Jenis yang kedua adalah obat keras wajib apotek atau biasa yang disingkat OWA, merupakan obat keras yang hanya tersedia di apotek. Contoh, obat antiinflamasi atau asam mefenamat. Yang kedua, obat alergi kulit atau salep hidroxyzone. Yang ketiga adalah infeksi kulit dan mata atau salep oksitetrasiklin dan anti alergi sistemik atau CTM. Golongan obat kimia yang terakhir adalah obat narkotik. Obat ini merupakan obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan ketergantungan. Harus diberikan dengan resep dokter dan penggunaannya harus diawasi dengan ketat. Contohnya adalah morfin, kokain, dan petidin. Selanjutnya, pada golongan obat yang kedua yaitu golongan obat bahan alam.
terbagi menjadi 3 jenis obat, yaitu herbal atau jamu, obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kedua adalah obat herbal terstandar atau biasa disingkat OHT, obat tradisional yang sudah terbukti mutunya, keamanan dan manfaatnya secara ilmiah, serta menggunakan bahan baku yang telah memenuhi standar dan telah teruji secara praklinik. Yang ketiga adalah obat fitofarmaka, obat herbal terstandar yang telah dilakukan pembuktian lebih tinggi secara ilmiah dan teruji secara klinik. Lalu, bagaimana akibatnya jika tidak mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan golongannya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah konsumsi obat yang tidak tepat akan menimbulkan efek samping yang berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan yang kedua, karena konsumsi obat sesuai dengan golongannya, sehingga efek terapi yang diinginkan akan tercapai dan tentunya obat akan sangat aman bila dikonsumsi. Selanjutnya, tahukah kalian macam-macam sediaan obat? Terdapat 17 macam sediaan obat. Yang pertama adalah pulvis atau serbuk, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian luar. Yang kedua, terdapat pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan yang pengemas yang cocok untuk sekali minum. Contohnya adalah puyer. Yang ketiga adalah tablet atau kompresi, merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang keempat adalah pil, merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Yang kelima adalah kapsul, merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan kesediaan kapsul ini adalah yang pertama, menutupi bau dan rasa yang tidak enak, yang kedua, menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, dan yang ketiga, lebih enak dipandang. Yang keempat, dapat untuk 2 sediaan yang tidak tercantum secara fisik. Lalu yang keenam adalah kaplet atau kapsul tablet, merupakan sediaan obat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Dan yang ketujuh adalah larutan, merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih dari zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya secara percikan atau penggunaannya tidak diasumsikan dalam golongan produk lainnya. Yang kedelapan adalah suspensi, merupakan sediaan cair yang mengandung partikel pada tidak larut terdispersi dalam fase cair. Yang kesembilan adalah emulsi, merupakan sediaan berupa campuran dari 2 fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Yang ke-10 adalah galenik, yang ke-11 adalah ekstrak, yang ke-12 adalah infusa, yang ke-13 adalah immunoserum, yang ke-14 adalah salep, yang merupakan sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Yang ke-15 adalah suppositoria, merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau ureta, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. 16 adalah obat tetes atau gutai, merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam ataupun obat luar. Dan yang terakhir adalah injeksi, merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit untuk melalui kulit dan selaput lendir. Tujuannya agar kerja obat cepat serta dapat memberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Materi terakhir yaitu mengenai tentang efek samping obat. Apakah semua obat memiliki efek samping? Semua obat yang digunakan untuk mengobati semua jenis kondisi kesehatan dapat menyebabkan efek samping. Namun, memang tak semua obat akan menimbulkan efek samping tersebut. Faktanya, kebanyakan orang yang minum beberapa obat tertentu tidak mengalami efek atau mungkin hanya mengalami efek yang ringan saja. Munculnya efek suatu obat tergantung dengan usia, berat badan, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan Anda saat menyeluruh.
Kapan perlu ke dokter jika mengalami efek samping obat? Segera kunjungi dokter Anda jika Anda memiliki salah satu efek samping di bawah ini: sakit perut, penglihatan kabur, sembelit, diare, pusing, sakit kepala, mulut kering, hilang selera makan, palpitasi, dan ada beberapa masalah efek samping lainnya. Sekian yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.